Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leni Permatasari dari kelas A dengan NPM 233507020. Mari kita mengenal sosok pemikir besar yang menggagas pembaruan Islam di Indonesia, yaitu Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid merupakan inspirator gerakan intelektual Islam dengan kutipan Islam Yes, Partai Islam No. Nurcholish Madjid lahir di desa Mojo Anyar, Jombang pada tanggal 17 Maret 1939, kota di mana Nurcholish Madjid dilahirkan melalui masa kanak-kanak dan remajanya adalah kota pusat tradisionalisme Islam Indonesia. Kota Jombang melalui para kiai NU sanggup mempengaruhi peta sosiopolitik dalam tubuh organisasi Islam tradisional terbesar itu. Nurcholish Madjid saat muda selama studinya aktif dalam berbagai aktivitas kemahasiswaan. Beberapa jabatan penting pernah dipegangnya. Ia menjabat 2 kali berturut-turut, yaitu Ketua Umum PB, HMI periode 1966 hingga 1969 dan 1969 hingga 1971. Nurcholish Madjid pernah menjabat Presiden pertama Persatuan Islam Asia Tenggara atau PEMIAT pada tahun 1967 hingga 1969. Wakil Sekjen International Islamic Federation of Student Organization atau IIFSO pada tahun 1986, bersama-sama kawannya ia mendirikan Yayasan Wakaf Paramadinah dan menjadi ketua. Ia juga menjadi anggota Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI dan kini ia menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina Mulia, universitas yang baru ia dirikan beserta rekan-rekan seperjuangannya. Sejak masih mahasiswa, Nurcholish Madjid dikenal produktif, sering memunculkan berbagai gagasan pemikiran sosial keagamaan. Tidak jarang, gagasan pemikirannya mengundang pro dan kontra berbagai kalangan. Ia banyak menulis berbagai karya ilmiah yang dimuat di berbagai media. Ia juga aktif dalam menjadi narasumber di berbagai forum ilmiah di dalam dan di luar negeri. Menurut Greg Barton, Nurcholish Madjid pada saat itu menjadi pusat kontroversi dalam tataran politik Islam di Indonesia karena gagasan-gagasannya yang begitu keras menyimpang dengan cita-cita politik Islam pada masa itu. Cita-cita politik Islam yang dimaksud adalah terwujudnya formalisasi syariat dalam sebuah konstitusi negara Indonesia. Beberapa karya Nurcholish Madjid yang sudah diterbitkan yaitu yang pertama, Hasanah Intelektual Islam, kedua, Islam Keindonesiaan, ketiga, Pintu-Pintu Menuju Tuhan, keempat, Islam Agama Kemanusiaan, kelima, Islam Agama Peradaban, keenam, Kaki Langit Peradaban Islam, ketujuh, Tradisi Islam, kedelapan, Masyarakat Religius, kesembilan, Tidak Ada Negara Islam, dan masih banyak lagi. Lalu, apa saja gagasan utama yang ia tawarkan? Dan bagaimana relevansinya dengan umat Islam Indonesia saat ini? Ide dan gagasan pembaruan Nurcholish Madjid, pertama, modernisasi. Modernitas sebagai gerakan pembaharuan yang berawal di Eropa menawarkan cara pandang terhadap fenomena kebudayaan. Modernitas muncul sebagai sejarah penaklukan nilai-nilai lama abad pertengahan oleh nilai-nilai baru modernis. Kekuatan rasional digunakan untuk memecahkan segala persoalan kemanusiaan dan menguji kebenaran lain seperti wahyu dan mitos tradisional. Modernisasi ditandai oleh kreativitas manusia dalam mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Jika modernisasi merupakan produk perkembangan ilmu pengetahuan, maka Islam menurut Nurcholish Madjid adalah agama yang sangat modern, bahkan terlalu modern untuk zamannya. Karena Islam adalah agama yang secara sejati memiliki hubungan organik dengan ilmu pengetahuan, serta mampu menjelaskan kedudukan ilmu pengetahuan tersebut dalam kerangka keimanan. Maka kaum muslim hendaknya yakin bahwa Islam bukan saja tidak menentang ilmu pengetahuan, tetapi justru menjadi pengembangannya dan tidak melihat perpisahan antara iman dan ilmu. Selain itu, kemodernan kata Nurcholish Madjid adalah relatif sifatnya, sebab terikat oleh ruang dan waktu. Sesuatu yang dikatakan modern dan dipastikan menjadi kolot atau tidak modern lagi di masa yang akan datang. Sedangkan yang modern secara mutlak adalah yang benar secara mutlak.
yakni Tuhan. Jadi, modernitas berada dalam suatu proses penemuan kebenaran yang relatif menuju penemuan kebenaran yang mutlak, yaitu Allah. Dengan demikian, dalam memposisikan Islam dengan modernitas yang oleh kebanyakan orang dinilai dikotomis, menurut Nurholis Majid mestinya setiap muslim kembali melihat Islam dalam semangatnya yang lebih dalam. Kedua, sekuralisasi. Ide sekuralisasi Nurholis Majid pertama kali muncul saat beliau berkesempatan memberikan ceramah dalam acara beberapa organisasi mahasiswa pada 3 Januari 1970. Nurholis Majid menganjurkan sekuralisasi sebagai sebuah bentuk pembebasan dari segala pandangan-pandangan keliru yang dianggapnya telah mapan. Namun, Nurholis Majid sendiri tidak bermaksud menerima paham sekuralisme. Bahkan secara tegas ia menolaknya. Nurholis Majid ingin menjelaskan bahwa antara sekuralisasi dan sekuralisme merupakan dua hal yang berbeda. Sekuralisasi cenderung kepada sebuah proses dan sekuralisme dengan ismenya merupakan bentuk kepercayaan yang dianggap sebagai padanan agama seperti yang ada pada dua ideologi besar dunia, sosialisme komunis dan kapitalisme sekuler, dalam prosesnya berusaha melepaskan ketergantungan manusia dari asuhan agama. Menurut Nurholis Majid, sekuralisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekuralisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis, tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk menguhrawikannya. Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan material, moral, ataupun historis menjadi sifat kaum muslimin. Ketiga, pemikiran teologi Islam inklusif. Pemikiran Nurholis Majid juga membahas mengenai teologi inklusif dan pluralis. Menurut Nurholis Majid, Islam adalah sikap pasrah kehadirat Tuhan. Kepasrahan ini menurut Nurholis Majid adalah menjadi karakteristik pokok semua agama yang benar. Inilah world view Al-Quran bahwa semua agama yang benar adalah Al-Islam, yakni sikap berserah diri kehadirat Tuhan. Teori teologi inklusif dari Nurholis Majid ini berupaya mendekonstruksi makna Islam yang sesungguhnya. Islam sebagai sebuah agama, yaitu ad-din, yang sudah diridhoi Allah sebagai agama yang benar. Didekonstruksi maknanya sehingga agama yang benar di sisi Tuhan bukanlah agama Islam saja, akan tetapi semua agama di sisi Tuhan sama kedudukannya. Dan orang yang pasrah, yaitu Al-Islam, kepada ajarannya ia akan masuk surga, baik ia yang beragama Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Gagasan Nurholis Majid dan juga relevansinya dengan umat Islam Indonesia saat ini. Pertama, modernisasi. Dalam konteks umat Islam saat ini, modernisasi menawarkan perspektif bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman, melainkan justru mendukungnya. Modernisasi mendorong umat Islam untuk aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual. Ini penting di era digital saat ini, di mana umat Islam perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan identitas keagamaan mereka. Pendekatan ini membantu menghilangkan dikotomi antara iman dan ilmu pengetahuan, serta mendorong umat Islam untuk menjadi agen perubahan yang mampu menjawab tantangan zaman. Kedua, sekuralisasi. Sekuralisasi yang dimaksud oleh Nurholis Majid bukanlah pemisahan agama dari kehidupan sosial, melainkan upaya untuk memisahkan aspek duniawi dari yang ukhrawi. Dalam praktiknya, ini relevan untuk mencegah politisasi agama yang berlebihan dan menjaga agar nilai-nilai agama tidak digunakan secara manipulatif dalam ranah politik dan sosial. Umat Islam diajak untuk lebih rasional dan kritis dalam memandang fenomena sosial, politik, budaya, serta tidak mudah terjebak dalam klaim-klaim kebenaran yang tidak teruji secara logis dan juga historis. Ketiga, teologi Islam inklusif. Di tengah masyarakat yang semakin plural, gagasan teologi inklusif sangat penting untuk membangun sikap saling menghormati antar umat beragama. Ini mendorong umat Islam untuk memandang keberagaman agama sebagai kenyataan yang tentunya harus diterima, serta mengedepankan sikap dialog dan kerjasama antar agama. Dalam konteks global yang sering diwarnai oleh konflik berlatar belakang agama, pemikiran ini menawarkan pendekatan yang lebih damai dan inklusif, di mana umat Islam bisa menjadi pelopor dalam membangun toleransi dan juga perdamaian dunia. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.